Halo semuanya, kembali lagi di channel Cerita Nusantara Dunia. Kali ini kita akan membahas cerita tentang Artificial Intelligence atau yang sering kita kenal dengan AI. AI adalah kecerdasan buatan yang bergerak di bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem dan teknologi yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Tujuan utama dari AI adalah untuk menciptakan program komputer atau mesin yang dapat berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. Di Indonesia sendiri, AI digunakan untuk berbagai tujuan dan sektor. Meskipun masih terus berkembang, berikut adalah beberapa aplikasi umum AI yang sering digunakan di Indonesia, seperti e-commerce, perbankan dan keuangan, kesehatan, transportasi, pertanian, manufaktur, pendidikan, dan masih banyak lagi. Ini hanya beberapa contoh penggunaan AI di Indonesia, dan daftar ini terus berkembang seiring dengan peningkatan kesadaran tentang potensi AI dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi di berbagai sektor ekonomi dan industri. Pada awalnya, AI atau kecerdasan buatan berasal dari sebatas pemikiran saja. Seorang filsuf pada zaman Yunani kuno mulai memikirkan mesin yang dapat berpikir layaknya manusia. Namun, perkembangan AI yang signifikan baru terjadi pada abad ke-20. Seiring dengan kemajuan teknologi komputer. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam perkembangan AI adalah Alan Turing, seorang matematikawan Inggris yang pada tahun 1950 memperkenalkan konsep mesin Turing, merupakan model teoretis untuk mesin yang dapat berpikir. Alan Turing juga mengembangkan tes Turing, yang merupakan metode untuk menentukan apakah sebuah mesin dapat digolongkan sebagai cerdas. Ada juga perkembangan AI dari tokoh yang berbeda seperti John McCarthy yang pada tahun 1955 mengusulkan istilah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence untuk pertama kalinya. Herbert Simon yang pada tahun 1956 mengembangkan program General Problem Solver yang merupakan salah satu program AI pertama yang dapat memecahkan berbagai jenis masalah. John Backus yang pada tahun 1957 mengembangkan bahasa pemrograman Fortran yang merupakan bahasa pemrograman pertama yang digunakan secara luas untuk pengembangan AI. Marvin Minsky yang pada tahun 1959 mendirikan laboratorium kecerdasan buatan MIT, salah satu lembaga penelitian AI terkemuka di dunia. Proses pengembangan AI dapat dibagi menjadi beberapa fase, yaitu fase awal pada tahun 1950 sampai 1960, para peneliti AI fokus pada pengembangan algoritma dan teknik untuk membuat mesin dapat melakukan tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh manusia. Fase musim dingin sekitar pada tahun 1970-an, minat terhadap AI mengalami penurunan karena adanya beberapa kegagalan dalam pengembangan AI, seperti kegagalan program General Problem Solver untuk memecahkan masalah yang kompleks. Fase kebangkitan sekitar tahun 1980 sampai 1990, minat terhadap AI kembali meningkat seiring dengan kemajuan teknologi komputer dan perkembangan algoritma AI. Fase modern yang pada tahun 2000, AI telah berkembang pesat dan telah diterapkan di berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, dan keuangan. Saat ini, AI telah menjadi salah satu bidang teknologi yang paling berkembang pesat. AI telah diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga hiburan. AI memiliki potensi untuk mengubah cara manusia bekerja,
belajar, dan berinteraksi satu sama lain. Dalam dunia serba digital ini, tentunya hidup dan kehidupan manusia sangat bergantung pada teknologi yang tentunya memberikan dampak terhadap kehidupan manusia, baik positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa dampak positif teknologi terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup manusia. Teknologi dapat membantu manusia untuk menyelesaikan tugas lebih cepat dan efisien. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas manusia dan memberi mereka lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal lain. Kedua, mempermudah akses ke informasi dan pengetahuan. Teknologi telah membuat informasi dan pengetahuan lebih mudah untuk diakses. Hal ini dapat membantu manusia untuk belajar dan berkembang. Dengan akses ke informasi yang lebih luas, manusia dapat membuat keputusan yang lebih baik dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Teknologi dapat mendorong kreativitas dan inovasi manusia. Hal ini dapat terjadi karena teknologi menyediakan platform dan alat baru untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Teknologi juga dapat membantu manusia untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang lain untuk menciptakan hal-hal baru. Yang keempat, mempermudah komunikasi dan interaksi antar manusia. Teknologi telah membuat komunikasi dan interaksi antar manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Hal ini dapat membantu manusia untuk tetap terhubung dengan orang-orang yang mereka cintai. Bahkan jika mereka berada di tempat yang jauh, teknologi juga dapat membantu manusia untuk membangun hubungan baru dan belajar tentang budaya lain. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai bidang. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai bidang, seperti bisnis, pemerintahan, dan pendidikan. Hal ini dapat membantu manusia untuk menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dengan hasil yang lebih baik. Berikut adalah beberapa contoh konkret dari dampak positif teknologi terhadap kehidupan manusia. Alat-alat teknologi dapat membantu manusia untuk bekerja dengan lebih cepat dan efisien. Misalnya, komputer dapat membantu manusia untuk membuat dokumen, presentasi, dan laporan dengan lebih mudah. Yang kedua, teknologi dapat membantu manusia untuk belajar dan berkembang. Misalnya, internet menyediakan akses ke berbagai sumber daya pendidikan seperti buku, artikel, dan video. Yang ketiga, teknologi dapat membantu manusia untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang lain. Misalnya, perangkat lunak konferensi video dapat membantu manusia untuk mengadakan rapat dan pertemuan dengan orang-orang dari seluruh dunia. Yang kelima, teknologi dapat membantu manusia untuk tetap terhubung dengan orang-orang yang mereka cintai. Misalnya, media sosial dapat membantu manusia untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga, bahkan jika mereka berada di tempat yang jauh sekalipun. Tentu saja, teknologi juga memiliki dampak negatif yang perlu diwaspadai. Namun, secara umum, teknologi telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari AI. Yang pertama, kehilangan pekerjaan. AI dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan karena mesin dapat melakukan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan ketidaksetaraan sosial. Yang kedua, penyebaran informasi yang salah. AI dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah karena mesin dapat membuat konten yang sangat mirip dengan konten yang dibuat oleh manusia. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan polarisasi di masyarakat.
Yang ketiga, penggunaan AI untuk tujuan yang berbahaya. AI dapat digunakan untuk tujuan yang berbahaya seperti mengembangkan senjata otonom atau sistem pengawasan yang invasif. Hal ini dapat mengancam keamanan dan kebebasan manusia. Yang keempat, kesenjangan digital. AI dapat memperburuk kesenjangan digital karena hanya orang-orang yang memiliki akses ke teknologi dan keterampilan yang diperlukan yang akan dapat memanfaatkan AI. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan yang semakin besar di masyarakat. Yang kelima, efek samping dari penggunaan AI. Penggunaan AI dapat memiliki efek samping yang tidak diinginkan, seperti kelelahan mata, gangguan tidur, dan bahkan kecanduan. Tentu saja, dampak negatif AI tidak selalu terjadi. Namun, penting untuk menyadari potensi dampak negatif AI agar kita dapat mengambil langkah-langkah untuk meminimalkannya. Era digital menghadirkan berbagai tantangan dan peluang bagi manusia. Berikut adalah beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi manusia di era digital. Perubahan yang cepat adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi manusia di era digital. Teknologi berkembang dengan sangat cepat, dan hal ini menyebabkan perubahan yang cepat dalam cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi satu sama lain. Perubahan yang cepat ini dapat membuat sulit bagi manusia untuk mengikuti perkembangan dan beradaptasi dengan perubahan. Yang pertama, keterampilan. Keterampilan yang terus berkembang adalah tantangan lain yang dihadapi manusia di era digital. Teknologi baru membutuhkan keterampilan baru, dan hal ini berarti bahwa manusia harus terus belajar dan mengembangkan keterampilan mereka agar tetap relevan. Keterampilan yang terus berkembang ini dapat membuat sulit bagi manusia untuk mendapat pekerjaan dan mengembangkan karir. Yang kedua, kesenjangan. Kesenjangan digital adalah perbedaan dalam akses ke teknologi dan keterampilan digital, kreativitas, dan inovasi. Kreativitas dan inovasi adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan solusi yang kreatif untuk masalah. Teknologi dapat mendorong kreativitas dan inovasi manusia dengan menyediakan platform dan alat baru untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Teknologi juga dapat membantu manusia untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang lain untuk menciptakan hal-hal baru. Peningkatan akses ke informasi dan pengetahuan. Peningkatan akses ke informasi dan pengetahuan adalah kemampuan untuk mengakses informasi dan pengetahuan dengan mudah. Teknologi telah membuat informasi dan pengetahuan lebih mudah untuk diakses, dan hal ini dapat membantu manusia untuk belajar dan berkembang. Dengan akses ke informasi yang lebih luas, manusia dapat membuat keputusan yang lebih baik dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Peningkatan efisiensi dan efektivitas. Peningkatan efisiensi dan efektivitas adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan lebih cepat dan dengan hasil yang lebih baik. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai bidang seperti bisnis, pemerintahan, dan pendidikan. Hal ini dapat membantu untuk manusia menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dengan hasil yang lebih baik. Pengembangan bisnis dan ekonomi. Pengembangan bisnis dan ekonomi adalah pertumbuhan dan perkembangan bisnis dan ekonomi. Teknologi dapat mendorong pertumbuhan bisnis dan ekonomi dengan membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi. Teknologi juga dapat menciptakan peluang bisnis baru. Ada juga cerita fiksi tentang AI di masa depan, seperti
Kisah tentang dunia di mana manusia hidup berdampingan dengan kecerdasan buatan. Kisah ini menceritakan tentang dunia di mana kecerdasan buatan atau AI telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. AI digunakan di berbagai bidang, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga hiburan. Manusia dan AI hidup berdampingan dan saling melengkapi. Misalnya, di dunia kerja, AI digunakan untuk membantu manusia mengerjakan tugas-tugas yang berulang dan rutin. AI juga digunakan untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan efisien. Di bidang pendidikan, AI digunakan untuk memberikan pembelajaran yang lebih personal dan adaptif. Di bidang hiburan, AI digunakan untuk menciptakan pengalaman yang lebih imersif dan interaktif. Kisah tentang dunia di mana teknologi telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berinteraksi satu sama lain. Kisah ini menceritakan tentang bagaimana teknologi telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, telah membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan produktif. Teknologi juga telah membuat pembelajaran menjadi lebih mudah dan terjangkau. Teknologi juga telah membuat interaksi antar manusia menjadi lebih mudah dan teratur. Kisah tentang dunia di mana teknologi telah menciptakan dunia yang baru dan berbeda. Kisah ini menceritakan bagaimana teknologi telah menciptakan dunia yang baru dan berbeda. Teknologi telah mengubah cara manusia hidup, bekerja, dan berpikir. Teknologi telah menciptakan peluang baru dan tantangan baru. Persaingan yang akan dialami manusia di era digital, manusia akan menghadapi persaingan yang semakin ketat dari berbagai pihak, termasuk kecerdasan buatan, robotika, artificial intelligence atau AI, virtual reality atau VR, augmented reality atau AR. Oke teman-teman, itulah cerita tentang AI. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.